berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya di sini ada yang nggak masuk nggak temannya? Ada Ibu. Enggak, satu orang lagi perjalanan nih, Bu. Keluar ya? Iya, Ibu. Siapa yang keluar itu namanya? Atika, Ibu. Atika. Terus yang nggak masuk? Nada. Oh, Nada. Nada kenapa Nada? Izin. Oh, izin. Oke, baik. Oke, Ibu absen ya. Yang pertama, Agustin Hadir. Galuh dan Rizwani hadir. Syifa Salihah Hadir, Bu. Riza Hadir. Oke, berarti yang masuk sementara hanya 4 orang ya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita ice breaking dulu ya. Kalian boleh berdiri dulu. Jadi ice breaking versi Ibu, kalian tuh harus dulu masuk ke pemeriksaan. Oke, jadi kalau Ibu bilang panjang berarti kalian kayak gini. Panjang, pendek, pendek, panjang. Ya, panjang kayak gini, pendek, lebar gini. Ngerti nggak? Jadi kalian mengikuti apa yang Ibu ngomongkan. Panjang, pendek. Ya. Oke. Are you ready? Ready. Oke. Pendek. Oke. Panjang. Panjang. Ayo, gabung. Ayo dulu lagi sekali. Panjang. Oke, berarti saya tadi Riza berarti hari ini sangat fokus ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Masya Allah. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kalian tahu nggak? Hari ini belajar materi apa? Pembelahan sel mitosis. Oke, good job. Oke, sebelumnya yang di sini Ibu akan memilih kalian untuk membacakan ayat of the day. Oke, boleh galuh. Artinya, dialah Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 189. Oke, baik, terima kasih Galuh sudah membacakan ayat of the day pada hari ini. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri setiap fase mitosis. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tahap pembelahan sel secara mitosis. Oke. Kalian boleh perhatikan dulu videonya. Oke. Di sini ada yang tahu nggak proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Tahu. Boleh, Riza?
Proses yang terjadi dalam video tersebut yaitu pembelahan sel secara bertahap mulai dari protase, metafase, anafase hingga telofase. Betul. Terlihat ya tadi yang ada di video ini, kromatin ini berubah menjadi kromosom. Lalu kromosom ini berjajar di tengah sel, lalu ditarik ke arah kutub yang berlawanan dan akhirnya terbentuk dua inti. Setelah itu dua inti sel baru yang identi. Kalian bisa lihat lagi di sini kan dia menjadi dua sel. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Dalam video tersebut jenis pembelahan sel apa? Ayo siapa yang tahu? Ayo Bu, Ya, boleh. jenis pembelahan sel mitosis Bu, ada videonya. Betul, Syifa. Yang Ibu tampilkan tadi merupakan video dari Pembelahan sel mitosis. pembelahan Baik, terima kasih Syifa. Selanjutnya, menurut kalian setuju nggak bahwa tubuh manusia ini selalu membelah sel-selnya setiap hari bahkan saat kalian sedang tidur? Setuju. Siapa aja yang setuju? Siapa aja yang setuju? Boleh? Agustin, kamu? Aku setuju Ibu. Karena sel tubuh manusia memang terus mengalami pembelahan Ibu, termasuk saat kita tidur untuk mengganti sel-sel yang rusak dan mempertahankan fungsi tubuh. Oke. Boleh yang nggak setuju siapa tadi? Saya Bu, Ayo Syifa. saya nggak sepenuhnya setuju sih Bu, karena kan Kenapa? pembelahan sel itu hanya terjadi saat tubuh itu aktif atau lupa Bu. Oke, kita lihat ya jawabannya apakah setuju atau tidak setuju. Nah, jawabannya setuju. Tubuh manusia ini melakukan pembelahan sel setiap hari sebagai bagian dari proses alami untuk mengganti sel-sel yang rusak, memperbaiki jaringan dan menjaga pertumbuhan. Proses ini terjadi terus-menerus. Bahkan saat kita sedang tidur, karena sel-sel di dalam tubuh ini tetap aktif menjalankan fungsi demi menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Paham? Paham, Bu. Oke, kalian boleh scan kode barcode untuk mengerjakan KKPD. Udah Ibu share juga kan? Kalau yang nggak bisa buka kode barcode-nya, Tidak Bu. oke. Di sini adalah KPD pembelahan sel mitosis. Dan di sini ada identitas LKPD. Lalu ada identitas kelompok juga. Tujuannya itu peserta didik mampu merancang desain atau model tahapan pembelahan sel. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri sel fase mitosis. Dan yang terakhir, peserta didik ini mampu menjelaskan tahap pembelahan sel secara mitosis. Oke, selanjutnya di sini ada alat dan bahannya, yaitu ada plastisin, lalu ada alas piring plastiknya diganti sama kertas ya. Iya, Bu. Lalu ada spidol dan label. Spidol yang ganti pulpen, lalu ada gunting dan kamera HP untuk dokumentasi. Di sini kalian bisa langsung baca aja kerjanya. Setelah itu boleh deh perwakilan baca dulu langkah kerjanya. Saya deh Bu. Boleh. Jadi langkah yang pertama itu tiap kelompok membaca kembali deskripsi singkat tiap tahap mitosis. Kemudian kelompok merancang dan membuat model dari tahapan mitosisnya menggunakan plastisin yang udah ada. Terus tiap tahapan kayak protase, metafase, anafase, sama telofase itu dibuat dalam bentuk 3D di atas piring. Tiap model diberi label yang jelas, misalnya
kromosom, membranitis, sentriol, dan lain-lain. Kemudian didokumentasikan hasil karya dengan memfoto model-modelnya. Baik, terima kasih Mbak sudah membacakan kerjanya. Nah di sini ada tabel hasil pengamatannya. Nanti kalian kan membuat si tahapan mitosisnya. Lalu di sini ada tahapannya, ada cirinya, komponen dan warna plastisinya. Setelah itu kalian tiap kelompok menjawab pertanyaan. Jadi satu kelompok satu misalnya menjawab 1, 2, dan kelompok 2 menjawab 3 dan 4. Paham? Paham. Kelompoknya dibagi 2. Mau kalian yang pilih atau ibu? Ibu. Saya. Siapa nih? Saya. Bebas aja. Ada bu, kami aja. Boleh dari kalian. Enggak, silakan maju. Nah ini tahapnya ada 4 ya, berarti satu kelompok 2 tahap ya. Iya. Ini ada anak fase. Ada fase di siapa? Ini ada berapa fase dan fase. Oh kita anak fase aja sama telur fase. Boleh. Anak fase sama fase. Aku milih yang mana? Metaparat ini telur fase mana? Ini buat kita nih. Telur fase. Oh, iya gitu. Kalian tinggal kisah-kisahkan saja plastisinya. Baunya bau perayan memang. Saya nggak ahli banget nih bu. Nggak apa-apa ya. Abstrak nggak apa-apa ya bu, yang penting Iya. bisa jelasin ya. Betul. Ah. Putus balik lagi. Beta fase. Gue beta fase. Gue beta fase. Beta fase galu. Telo galu. Gimana sih? Gak disebutin lagi sih. Cipu belum ngerti. Gimana sih Bu, bantuin Bu? Oh ya. Jangan bu. Ini kan kreatif. Ya. Dia putus sebelum waktunya dia kan. Ini nggak bisa dibawa ya Bu? Harus ini. Ibunya kan bisa Ada tuh nih. Enggak, ini yang beda-beda kan Mbak itu. Lemak nih mau. Terus ini buat ininya kalau Yang ini buat ini ya. Den. Gimana Bu, dipotek ya? Nyemur. Tahu. Ini nih Bung. Kreatif Bung. Asik. Ih. Abstrak sih. Tuh nanti tuh ah. Ibu ini kan bagian. Bu ini saya lebih nggak apa-apa ya bu? Enggak apa-apa. Ya, lebih. Jadi ibu. Nah kalian setelah itu ditandain ya, misalkan yang si plastisi memorabilia itu bagian apa, spindel atau siapa nih? Boleh dipakai label. Ya Ada udah. berbagai. Biar nggak di aku itu bu. Emang Bu
Kamu propase. Iya lupa. Ya. Ibu ya. Oke ibu ditandakan. Bentar nih Bu. Ibu harus pilih semua Bu. Enggak juga sih nggak apa-apa. Sekreatif kalian aja. Kreatif. Ini taruh mana Bu? Kalau udah cerita langsung. Boleh dibagi-bagi dulu. Yang baju kuningnya di Gimana sih Pak? Ini coba bener. Lihat lagi. Udah Bu, saya segini doang Bu bisanya Bu. Oke baik. Kamu mau berapa? Kumpul kita satu lah. Pinjam pulpen. Ini ada Satu lagi lah Bu. bukan? Dua aja Bu. Ini 3 doang ya. Kita metafase sama promofase. Kocak aja. Gimana? Ibu mau tanya gitu. Kamu mirip Cipu bersama. Nama Ijuk. Nanti ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Iya. Oke. Ih, keren-keren. Nggak bukan lagi tuh Bu. Terus tuh. Kita udah ngeliat ini lagi. Jangan lupa ya nanti kalian foto. Oh iya. Absurd ini sangat Boleh kirim ke grup juga. Baik itu. Apa sih Bu? Sudah? Sudah. Oke. Jika sudah, kalian boleh berdiskusi terlebih dahulu Kalau untuk sekaligus aja ya Bu. pertanyaan. Kamu host dulu dong. kelompoknya. Kamu? Diskusi 2 menit cukup ya. Ibu, makasih. 30 detik aja. Oke, baik. 1 menit aja, boleh. Ini saya berarti ya. Oke, yuk. Kita Wow, keren sekali Syifa. terima kasih banyak Bu. Kasih. Oke, selanjutnya kalian boleh diskusi dulu mengenai pertanyaannya, lalu maju ke kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Satu. Yuk, kelompok 1 dan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil karya kami. Kami itu dapat yang bagian fase, metafase dan telofase. Nah, warna plastisnya itu yang metafase biru dan kuning. Terus kalau yang telofase itu ada pink dan hijau. Nah, ciri khas dari metafase dan telofase itu, kalau yang metafase itu kromosomnya berjajar di tengah sel yang kuning-kuning itu. Terus kalau yang telofase itu nukleus mulai terbentuk kembali dan sitokinesis dimulai. Terus komponen yang terlibat dari metafase itu ada kromosom, ada benang spindel dan sentromer. Sedangkan yang di telofase itu komponen yang terlibat ada nukleus, kromosom dan sitoplasma. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari ERKPD. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa ciri khas dari masing-masing tahap mitosis yang kamu tampilkan dalam model plastisisme? Oke, yang pertama itu kalau kami kelompok 1 itu metafase dan telofase, dimana kalau metafase itu kromosom bisa berbaris rapi di tengah sel atau bidang ekuator yang menunjukkan bahwa kromosom siap ditarik. Sedangkan tahap telofase itu kromosom di kutub sel dengan mulai terbentuknya membran inti kembali menandakan dua sel baru hampir terbentuk. Oke. Selanjutnya yang kedua, mengapa penting memahami tahapan pembelahan sel dalam kehidupan manusia? Karena pembelahan sel mitosis terjadi setiap hari di tubuh kita untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi sel yang rusak. Dengan memahami tahapannya, kita bisa tahu bagaimana tubuh menjaga keseimbangan jumlah sel dan juga bagaimana penyakit seperti kanker bisa terjadi saat proses ini terganggu. Pertanyaan ketiga, Ya, jadi kalau 3 dan 1 akan dijelaskan oleh Oke, ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya komponen sifat dan media. Fotonya sudah dikirim. Sudah. Baik, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil karya kami ya. Dia terkait profase sama anafase. Bener gak? Iya. Jadi profase itu Boleh ciri dikirim. profase itu ada benang spindel, bagian atas itu profase. Ini Nah, ada profase. ya, terus ada sentriol juga, terus ada dua kromatin yang membentuk kromosom, ada sentromer dan juga aspernya. Kemudian dari ciri-ciri utama profase itu terdapat kromosom yang mulai terlihat dan juga membran membran intinya lalu. Terus komponen yang terlibatnya ada kromosom membran inti dan juga sentriol. Sedangkan pada bagian anafase bagian anafase ini ada kromatid dan juga benang spindel, di mana ciri utama dari anafase ini merupakan kromatidnya ditarik ke kutub yang berlawanan, dapat terlihat ya. Kemudian komponen yang terlibatnya ada kromatid, benang spindel dan juga sentriol. Saya akan jawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Yang ketiga, apa fungsi plastisin dalam membantu kamu memahami proses biologis secara konkret? Plastisin membantu saya memvisualisasikan proses yang sulit dibayangkan hanya dari teks. Dengan membentuk model langsung, saya bisa melihat arah pergerakan kromosom, posisi sentrosom, dan perubahan bentuk inti sel secara nyata dan 3 dimensi. Selanjutnya, apa kesulitan yang kamu temui saat membuat model ini dan bagaimana kamu mengatasinya? Kesulitannya yaitu membuat ukuran kromosom dan posisi di dalam sel tetap proporsional dan jelas dibedakan antar tahap. Saya mengatasinya dengan membuat sketsa dulu di kertas, memilih warna plastisin berbeda dan menyusun tahap demi tahap
secara perlahan agar tidak tercampur. Sekian dari Dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih ya atas presentasi hasil kerja kalian. Nanti kalian boleh bikin bahasannya sesuai template yang udah dikasih. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pembelahan sel. Pembelahan sel ini dibagi dua, yaitu pembelahan pada prokaryotik dan pembelahan pada eukaryotik. Oke, dua jenis pembelahan ini, yang pertama pembelahan pada prokaryotik dilakukan oleh sel prokaryotik seperti bakteri. Lalu mekanismenya itu disebut amitosis. Selanjutnya ada pembelahan pada eukaryotik, di mana siklus hidup sel tersendiri ada dua fase. Yang pertama ada interfase dan pembelahan. Nah, di pembelahan ini tahap ini saat sel menjadi dua sel anak pada bagian jenis, yaitu mitosis. Mitosis ini memiliki tahap, yaitu ada profase, metafase, prometafase, metafase, dan telofase. Selanjutnya, nah, apa itu mitosis? Mitosis itu merupakan cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase ini terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase, atau tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Oke, di sini ada tahapan mitosis yang tadi kalian sudah lakukan, yaitu pertama ada profase. Kromatinnya ini menebal dan memadat menjadi kromosom yang terlihat jelas. Lalu membrana intinya ini mulai menghilang. Dan terakhir, sentrosomnya pada sel hewan mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang kedua ada tahap metafase. Membran intinya ini sudah menghilang. Yang kedua itu kromosom ini berada di bidang ekuator dengan sentromernya itu seolah kromosom berpegang pada benang gelondong pembelahan. Pada fase ini kromosom tampak paling jelas. Dan ketiga ada tahap anafase. Kromatin ini bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Dan kinetoker ini masih melekat pada benang spindel yang berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom ini mengikuti di belakang. Dan terakhir ada tahap telofase. Pada bagian ekuator terjadi lengkukan yang semakin lama semakin ke dalam hingga seinduk terbagi menjadi dua, yaitu masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Oke, di sini ada fungsi pembelahan mitosis pada makhluk hidup. Yang pertama untuk pertumbuhan sel tubuh, untuk meregenerasikan atau menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, dan terakhir untuk mempertahankan jumlah kromosom. Oke, sekarang kita post test terlebih dahulu. Udah Ibu kasih kan linknya? Iya, Ibu. Oke, dikasih 1 menit ya, cukup? Cukup. Dimulai dari sekarang. Apakah bisa dibuka linknya? Bisa. Oke.
ya. Kalian udah kan tes prosesnya? Udah dulu. Oke. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Boleh di sini? Oke, jadi kesimpulan pada hari ini kita belajar mitosis, di mana mitosis tersebut adalah proses pembelahan sel yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase, yang berfungsi untuk pertumbuhan, regenerasi, dan perbaikan jaringan tubuh. Setiap tahap memiliki ciri khas dan berjalan secara teratur agar sel anak yang terbentuk memiliki kromosom yang sama dengan induknya. Proses ini terjadi terus-menerus, bahkan saat kita tertidur. Hal ini mencerminkan keteraturan ciptaan Allah serta pentingnya keseimbangan dalam kehidupan. Oke, baik. Terima kasih Agustin. Jadi kesimpulan itu kita telah mempelajari bahwa mitosis ini proses pembelahan sel yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi tubuh. Nah, proses ini tuh berlangsung dengan 4 tahap utama, yaitu tadi yang ada Profase, anafase, telofase, metafase. Kembali ke Agustin. Oh iya ibu. Profase, metafase, Anafase, telofase. Nah, setiap tahap ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa sel-sel ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa sel-sel baru ini terbentuk identik dengan sel induk. Semoga melalui pembelajaran ini kalian tidak hanya memahami konsep ilmiahnya aja, tapi juga menyadari bahwa tubuh kita ini bekerja secara teratur yang luar biasa sebagai bukti kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini ada refleksi. Siapa yang ingin menjawabnya? Apa manfaat pembelajaran tentang mitosis bagi kehidupan sehari-hari? Boleh? Galuh? Saya jadi tahu kalau ternyata sel tubuh kita itu bisa membelah setiap waktu raya, bahkan pas kita lagi tidur. Oke, baik, betul ya Galuh. Jadi sel tubuh ini bisa membelah setiap hari, bahkan saat kita melakukan aktivitas seperti apa tadi tidur ya. Yang kedua, hal apa yang paling menarik untuk hal apa yang paling menarik atau baru yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Boleh, Rija? Saya baru tahu bahwa sel tubuh bisa membelah setiap hari, bahkan saat kita tidur. Betul. Jadi pada saat tubuh memperbaiki diri dan tubuh mulai proses. Jadi ya. Iya. Halo Mbak. Oh, gitu. Manfaatnya. Iya. Saya jadi paham bagaimana tubuh memperbaiki diri dan tubuh melalui proses mitosis. Oke, baik. Terima kasih, Riza. Selanjutnya ada Ibrahim pada hari ini, yaitu proses mitosis mengajarkan kita tentang keteraturan ciptaan Allah, pentingnya kesabaran dalam setiap tahapan kehidupan, serta nilai regenerasi dan kerjasama untuk perbaikan dan kelangsungan hidup. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini dengan materi pembelahan sel mitosis. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang Ibu jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam